Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan baik, dan semoga kita semua diberi kesehatan dan keberkahan hidup untuk menjalani aktivitas hari ini. Oke teman-teman, di video kali ini saya di sini ingin membagikan informasi tentang para petani yang ada di sini, yang ada di Kabupaten Kolaka, khususnya petani cengkeh ya teman-teman. Informasi itu berupa aktivitas warga di sini, para petani di sini ketika pohon cengkeh atau tanaman cengkeh untuk 2 tahun terakhir ini tidak berbuah, maka para petani di sini perlu untuk mencari alternatif solusi agar kelangsungan hidup para petani tetap berlangsung seperti itu teman-teman. Dan untuk itu teman-teman yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa supportnya dengan cara like dan subscribe, dan ditunggu komentarnya juga sekitaran pengalaman-pengalaman para petani yang ada di daerah para viewers. Oke teman-teman, seperti apa kira-kira kegiatan para petani di sini untuk menanggulangi ketika cengkeh tidak berbuah ya, tanaman cengkeh. Jadi saya informasikan juga di 2 tahun terakhir ini hasilnya nihil. Untuk para petani di sini tentunya perlu mencari cara untuk bagaimana untuk kelangsungan hidup tetap terjaga agar menghasilkan ya, seperti itu teman-teman. Karena kasihan kalau cuma mengharap buah cengkeh saja ya, kita bisa dipastikan ya itu pun cengkeh berbuahnya sekali setahun, dan di 2 tahun terakhir ini buahnya nihil. Maka para petani di sini kita melihat aktivitasnya ya. Dan teman-teman, inilah tanaman yang ditanam oleh para petani di sini untuk bagaimana tetap menghasilkan atau tetap produktif, yaitu dengan menanam nilam ya. Hampir semua warga di sini atau masyarakat di sini menanam nilam, karena inilah salah satunya yang bisa untuk menyambung hidup. Dan sekedar info juga teman-teman, rumah yang ada di sini, warga di sini itu membangun rumah di kebunnya, jadi tetangga itu agak berjauhan, berjarak 100 sampai 200 meter seperti itu teman-teman. Jadi untuk pemukiman di sini, mereka itu membangun rumah di kebunnya masing-masing, dan kita akan lihat hampir di setiap kebun itu ada tanaman cengkeh dan nilam, karena inilah tanaman salah satunya yang bisa menyambung hidup para petani di sini. Walaupun nilainya minyak astiri saat ini, minyak nilam sangat murah, tetapi inilah yang semua warga di sini menanamnya. Seperti itu teman-teman. Dan ini teman-teman di lokasi kedua yang ada di daerah sini teman-teman, masih memperlihatkan tanaman nilam dan tanaman cengkeh ya, hampir rata ya teman-teman. Mereka para petani menanam cengkeh dan nilam, yang alternatifnya menanam nilam.
Dan seperti kita lihat ini tanaman coklatnya sudah tidak produktif lagi teman-teman. Dan di sini teman-teman, saya berada di kebun cengkeh salah satu warga, dan untuk ini dia masih ada buah cengkehnya tahun ini dia. Ini teman-teman, sudah masih ada tangganya, dan kita lihat ini dia juga masih ada tanaman nilamnya ini teman-teman. Tanam nilam juga. Nah, ini teman-teman tanaman cengkehnya, dan di bawah sana tanaman nilamnya. Dan di sini teman-teman saya infokan juga rata-rata petani sini mempunyai kebun cengkeh di atas 2 sampai bahkan sampai ada 5 hektar kebun cengkehnya. Jadi dan berjauhan, jaraknya berjauhan, dan di 2 dusun ini mempunyai sekitar 150 kakak. Jadi sulit juga untuk menjumpai warga yang ada di kebunnya ya, karena ya berjauhan, dan mereka mempunyai rata-rata 2 kebun atau 3 kebun, apalagi di waktu siang ini teman-temannya. Di siang hari ini bulan puasa lagi teman-teman, jadi saya tidak menemui warga salah satu pun, tapi saya memberikan informasi ya, semua warga ya di sini menanam, dari 2 dusun ini menanam tanaman utama yang ditanam adalah ini cengkeh. Tapi karena cengkeh tidak berbuah tahun ini ya, rame-rame menanam nilam, dan itu adalah alternatif yang digunakan untuk bagaimana menyambung hidup. Kita lihat di sini teman-teman, dan bagian sini adalah tanaman nilamnya baru tumbuh, dan cengkehnya ini tanaman cengkeh. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi jarak rumah di sini adalah berjauhan seperti teman-teman. Ini kita lihat kebun cengkeh yang salah satu ada warga di sini. Dan di sini saya menuju ke kebunnya saya punya orang tua, dan untuk melihat juga tanaman nilamnya yang sudah dipanen, dan sekaligus ya memberikan informasi untuk kita bagikan hal-hal positif ya. Seandainya tidak ada alternatif lainnya, kira-kira para petani sini sungguh sangat bagaimana ya, menderita, karena kita lihat tanaman cengkeh itu tidak bisa diharapkan karena ada siklus tahunan. Untuk 2 tahun terakhir ini buahnya nihil, bahkan tahun ini nihil, kosong seperti teman-teman. Untung ya para petani sini ya menanam berbondong-bondong menanam nilam untuk itu. Dan ada juga yang membuat gula aren seperti teman-teman. Kebetulan di bagian sini juga banyak pohon aren yang disadap seperti itu teman-teman. Dan ini teman-teman, saya lagi berada di lokasi yang berbeda. Saya sudah sampai di kebun saya punya bapak, dan ini adalah tanaman nilamnya. Dan ada juga tanaman coklat tapi sudah tidak terawat teman-teman. Dan seperti yang saya katakan, selain tanaman cengkeh dan nilam, para petani di sini juga ya membuat gula merah atau gula aren teman-teman. Di sini ada manggar aren yang sementara diperbaiki. Ini siap untuk diolah. Dan ini di tempat yang berbeda teman-teman. Kita lihat tanaman nilamnya, cengkeh, dan benar saja di sana ada juga tandan aren yang diperbaiki untuk dimasak menjadi gula merah atau gula aren.
Kita lihat nilamnya seperti ini teman-teman. Nah, inilah alternatif yang diusahakan. Tetap optimis para petani untuk menyambung hidup ya teman-teman, karena cengkeh tidak berbuah. Kita lihat tanaman nilamnya dan cengkeh, dan alhamdulillah ada juga tanaman aren yang bisa diolah untuk jadi gula merah atau gula aren. Kalau di video sebelumnya itu saya sudah memberikan diolah juga menjadi kolang kaling, tetapi cukup dikonsumsi saja teman-teman. Untuk saat ini belum dijual. Ini teman-teman ya, inilah alternatif untuk bagaimana menyambung hidup meskipun perawatan dan meskipun perawatan nilam juga itu ya tidak mudah dan tidak murah, harus konsisten, dan harganya ya, harga minyak sekarang juga rendah teman-teman ya, tapi ya mau apa lagi, ini ya yang bisa dikerjakan oleh para petani untuk tetap bisa bertahan hidup seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa dukungannya dan silahkan berkomentar alternatif apa yang bisa digunakan untuk tetap bertahan hidup sebagai petani cengkeh pertama yang ada di Kabupaten Kolaka ini teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat.